Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, Sobat Colenak, seperti janji kita minggu lalu, karena KD2 tuh nggak pernah ingkar janji. Jadi bukan Merpati lagi, sekarang KD2 nggak pernah ingkar janji. Saya Kang Dayat dengan Kang Dani akan melanjutkan mengenai tema yang kita bahas minggu lalu. Mungkin ketebalan kerabang itu 0,00 sekian bedanya antara coklat dengan yang putih itu. Lamun bedanya setengah senti. Ya Allah. Kenapa disangkanya yang agak gelap itu kuat ya, Koko? Penyaho eta mungkin hitam tuh lebih. Bukan rasis ya kita. Enggak lah. Enggak rasis. Karena ternyata arang juga gelap rapuh. Iya kan? Jadi bukan dah. Jadi ini ya pembelajaran buat ibu nanti kalau misalnya suatu saat ke depan kita kedatangan lagi ayam leghorn white leghorn yang warna putih sama aja warna putih sama saja itu. Dulu saya ngalamin kok besarnya benar tahun 70-an 80-an aja. Saya tadi protes. Jadi besarannya sama, kualitasnya terusnya sama, hanya beda di kerabang saja. Karena postur tubuh sama, dari itu ditarik ke atas juga, induk antara white sama brown sama aja, nggak ada bedanya. Itu manusia paling unik di dunia memang ibu. Sobat Colenak, keunikan atau yang 9 ini dijelaskan dengan penuh semangat dan penghayatan. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan ini, yang melihat ini, video ini bisa kembali ke jalan yang benar. Kemudian, ini mungkin salah satu sekarang sih ya, sebetulnya dari dulu nih, the power of mama. Ya, hebat. Betul. Bisa merubah kebijakan pemerintah. Benar. Tapi keren. Mudah-mudahan the power mama ini yang akan terbawa terus terutama untuk hal yang kebaikan, positif kebaikan, karena itu bagus. Karena setelah itu ternyata sampai dengan saat ini saya tidak menemukan lagi white leghorn. Yang leghorn dulu kita sekolah dulu ya. Kalau nggak salah induknya putih loh itu parent stocknya. Iya, parent stocknya. Parent stock yang brown itu, yang coklat itu warna putih. Dan itu lagi kita pernah berantem nih Kang Dani gara-gara warna bulu dari ayam petul yang sekarang. Karena ada yang mengatakan coklat, ada yang mengatakan merah bata. Mana yang benar coba? Gara-gara itu kita berantem. Sampai bilang ayam apa itu? Ayam merah. Benar kan? Padahal coklat kan. Saya pernah berdiskusi di suatu kesempatan. Salah satu ciri khas ayam ras petelur yang dipelihara di Indonesia secara umum, warnanya apa? Merah, Pak. Merah dari mana? Merah itu di mana juga bendera Indonesia yang paling atas itu warnanya merah. Eta geus puguh tah. Hurung nyala merah. Ieu mah coklat. Cek bahasa Inggris nama brown. Cenderung ke dark brown. Coklat tua. Gimana merah? Oke. Indonesia. Nomor 9 udah dengan jelas ya. Sekarang nomor 10. Nomor 10, jadi ini salah satu mungkin perbedaan lah. Di dalam telur unggas itu, unggas ayam ya, telur ayam, jika dibandingkan telur itik, yang lebih cocok dibuat untuk atau diolah selanjutnya dalam kondisi utuh, itu adalah telur itik. Telur itik. Bukan telur bebek ya? Sobat Tani, Sobat Colenak, kalau pengen tahu perbedaan itik dan bebek, silahkan browsing lagi, lihat lagi Colenak di episode itik. Hah? Itik. Oh, itik. Itik pokoknya tulis. Jadi nanti lihat. Di YouTube itu dilihat nanti celoteh edukasi peternak itik. Nah, itu Sobat Colenak akan tahu perbedaan itik dan bebek. Ya, karena itu beda sekali. Makanya dengerin dan tonton ya. YouTube-nya Celoteh Edukasi Peternak.
Nah, antara telur ayam dan telur bebek, jika diolah dalam kondisi masih utuh, terutama kalau di Indonesia kan yang paling ramai itu diolah menjadi telur apa, Ceng? Telur asin. Telur asin. Iya. Telur asin. Kenapa yang paling banyak diolah menjadi telur asin itu adalah telur itik. Telur itik. Telur itik bukan telur ayam. Ternyata itu perbedaannya hanya dari pori-pori kerabang telurnya. Di telur itik tuh pori-porinya lebih besar. Daripada telur. Nah, dengan pori-pori yang besar ini maka akan mempercepat, akan mempermudah proses absorpsi. Penyerapan. Nah, penyerapan dari media di sekitar telur. Ya, kalau bikin telur kan pasti kalau nggak direndam atau dibungkus adonan abu gosok yang udah dicampur. Nah, udah campur air, garam. Yang jelas ada garamnya. Nah, itu akan mempercepat proses penyerapan garam ke dalam telur dengan adanya pori-pori dari kerabangnya. Kalau telur ayam bisa, tapi lama. Sulit. Lama. Sulit ya? Lama. Sulit. Beda lagi kalau kalau telur ayam biasanya bukan telur asin, tapi ini telur pindang. Dipindang ya? Dipindang. Kalau dipindang biasanya lebih bagus itu ya? Lebih banyak ke ayam, telur ayam. Ini dipindang. Tapi kalau yang asin telur itik. Karena kalau asin itu udah pasti mengandalkan rasa isinya supaya dari bahan baku pembuatan telur asin itu terutama garam cepat menyerap ke dalam bagian dalam telur. Nah, itu ada. Jadi yang kedasa barusan yang ke-10 itu mengenai telur asin. Iya, dibandingkan dengan telur itik, telur ayam ya. Telur itik itu pori-porinya lebih besar, sehingga kalau ada proses pengasinan atau sebenarnya itu mengarah pengawetan telur ya, dibuat asin itu isinya betul pengawetan. Sehingga dia bisa begini. Jadi pasca panen lah isinya, pasca panen untuk telur ayam itu kebanyakan kalau memang tidak dipecah ya, masih dalam usus itu bisa telur pindang, telur. Wah, Kang Layat, kita bisa ulas dari awal nggak nih? Saya sebut sebentar ya. Boleh. Pertama, kita kembali, ini ada 10, tadi udah 6 sampai 10, yang minggu lalu kita 1 sampai 5. Oh ya, itu satunya pakai bahasa Sanskerta dong. Oh iya dong. Satu, Esa. Esa apa Eka? Sama. Eka. Yang ke Eka, yang pertama adalah bahwa dulu kita pernah membahas bahwa telur mempunyai nilai kegunaan protein atau net protein utilization. Nah, sehingga kegunaannya itu bisa mencapai 100% proteinnya. Kemudian yang kedua itu kulit telur terbuat dari kalsium karbonat. Sehingga telur itu kulitnya itu bisa mengandung kalsium dan bisa memenuhi kebutuhan mineral kalsium atau mineral kepada ternak, sehingga bisa jadi pakan ternak. Kemudian putih telur terbuat dari protein yang disebut dengan albumen dan mengandung vitamin B3 dan B2. B3 itu biasa kita sebut niacin dan B2-nya disebut riboflavin. Kemudian warna keempat, warna kuning telur. Warna kuning telur itu disebut dengan yolk. Yolk itu bisa ditentukan oleh pakan atau makanan hewan betinanya. Betul. Kalau dia biji-bijian pigmen itu mengandung itu, sehingga kuningnya warnanya bisa lebih pekat dan kekentalannya juga akan lebih bagus. Kental. Iya. Yang kelima, warna telur itu bervariasi. Ya. Jadi ada warna telur ini kalau dipengaruhi oleh seekor induk. Ya, betul. Kalau usianya dia lebih udah tua, biasanya warna telurnya itu pucat ya, bukan putih ya, pucat yang tidak bagus. Tapi kalau yang dan cenderung encer. Dan ya artinya proteinnya pun akan lebih rendah gitu ya. Nah, yang keenam, terkadang itu ada di telur itu sedikit darah.
Ya. Tapi bukan berarti darah itu bukan menjadi kotor atau bukan tidak sehat. Itu bukan. normal Ya. dan aman dikonsumsi. Tuh. Jangan kaget nih teman-teman kalau ada dipecahkan telurnya ada sedikit urat darah itu normal. Ketujuh itu adalah soal suhu telur itu sendiri ketika ditetaskan atau ketika dikeluarkan itu bisa mencapai sekitar 40 muriang derajat telur. Celcius. Tinggi lah suhunya itu. Kemudian yang ke-8, seekor ayam betina itu khususnya pada ayam layer petelur ya, itu bisa menghasilkan dalam 1 tahun 1 ekor ayam 260 sampai 270 butir. Per bulan kurang lebih 23 butir dalam setahun. Itu ayam ras ya, yang tapi kalau ayam kampung lebih rendah. Itu lebih rendah. 60 sampai 70%-nya lah. Oke, contohnya ayam KUB itu bisa sampai 160 sampai 180 butir, bahkan bisa sampai 200 butir. Kemudian yang ke-9 itu ini nih. Tadi yang diterangkan oleh Kang Dayat begitu, menggebu-gebu. Saya juga keterangan menggebu-gebu. Sebagian ibu-ibu mama itu biasanya katanya suka warna telur yang agak gelap, sehingga kuat katanya, supaya nggak gampang pecah. Iya betul. Padahal di Amerika itu yang putih. Iya betul. Padahal mah sarwawa, ya ibu-ibunya camkeun cenah gitu lah. Yang ke-10 bahwa telur dibanding telur ayam, telur itik itu mempunyai pori-pori yang lebih besar, sehingga katanya kenapa telur itik itu suka dipakai menjadi telur atau diolah menjadi telur asin, karena dia mempunyai pori-pori yang lebih besar, sehingga ketika kita lakukan treatment pembungkusan oleh material atau media abu gosok yang garam itu lebih cepat menyerap, sehingga asinnya bisa terasa di telur itu, atau direndam dengan air garam. Taste-nya lebih terasa asin dibandingkan telur ayam. Nah, udah 10 kan. Kang Dayat, udah 10. ini lumayan ya 10 teman-teman, kita bisa berbagi. Tadi saya mau ngebahas apa yang nggak jadi, lupa, dan tadi saya mikirnya apa? Minggu depan lah. Minggu depan aja kita bahas. Oh iya. Tadi yang nggak dilewati apa sih sebetulnya? Nah itu dia. Nah itu Sobat Colenak, mudah-mudahan dari 10 keunikan, 10 manfaat, 10 kegunaan, 10 hal menarik lah dari telur, sebutir telur, baik itu telur unggas lah, termasuk telur unggas itu ada ayam, ada itik, ada puyuh, ada burung lainnya, merpati segala macam. Itu secara umum nutrisinya sama, kualitas nutrisinya sama. Wow. Gitu. Saya kira itu Kang Dani ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh amin. Teman-teman tonton terus, dengarkan terus Celoteh Edukasi Peternak. Salam peternakan.